Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 21032001. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen perubahan dan kepemimpinan etis dalam organisasi untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kepemimpinan Agribisnis. Pengertian manajemen perubahan. Definisinya itu, manajemen perubahan adalah upaya manajemen untuk melakukan perubahan berencana dengan bekerja sama dengan konsultan. Tujuannya agar organisasi dapat bertahan hidup atau survive dan mencapai puncak perkembangan. Manajemen perusahaan adalah manajemen perubahan dalam organisasi. Manajemen perubahan adalah proses sistematis yang dirancang untuk membantu individu, tim, dan organisasi beradaptasi atau bertransformasi sesuai dengan perubahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam merespon perubahan lingkungan bisnis, teknologi, kebijakan, atau tren lain. Tujuannya itu mempertahankan keberlangsungan organisasi dalam jangka pendek dan panjang, beradaptasi dengan perubahan di lingkungan internal atau teknologi, strategi, tenaga kerja, dan eksternal, pasar, konsumen, regulasi. Manfaatnya menghindari strategi organisasi, memastikan organisasi tetap dinamis dalam merespon perkembangan zaman. Ciri-cirinya manajemen perubahan. Perencanaan yang terstruktur. Proses perubahan dimulai dengan perencanaan yang baik agar semua langkah perubahan berjalan sesuai arah yang diinginkan. Contohnya, sebuah perusahaan memutuskan untuk merubah model bisnisnya ke arah digital dan menyusun roadmap yang jelas tentang bagaimana transformasi tersebut akan dilakukan. Komunikasi yang efektif. Perubahan harus dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh elemen organisasi untuk mengurangi ketidakpastian. Contohnya, manajer melakukan sesi town hall meeting untuk menjelaskan alasan di balik perubahan strategi perusahaan. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin harus menjadi pendorong utama perubahan dan memberikan dukungan moral serta arahan. Contohnya, CEO, pemimpin langsung proyek transformasi digital di perusahaannya. Partisipasi aktif dari karyawan. Mendorong keterlibatan karyawan dalam proses perubahan untuk menciptakan rasa memiliki. Contohnya, karyawan diundang untuk memberi masukan tentang cara terbaik dalam mengimplementasikan sistem baru. Menjelaskan risiko. Perubahan harus memperhitungkan potensi risiko yang mungkin timbul dan menyiapkan langkah mitigasi. Contohnya, perusahaan menyiapkan pelatihan khusus untuk mengurangi dampak
transisi teknologi baru terhadap produktivitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen perubahan. Kultur organisasi. Kultur yang terbuka terhadap inovasi akan lebih menerima perubahan. Kompetensi kepemimpinan. Pemimpin yang visioner dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik lebih mudah memandu perubahan. Teknologi. Kemajuan teknologi dapat memicu kebutuhan perubahan, tetapi juga mempermudah implementasinya. Resistensi karyawan. Ketidakpastian atau ketakutan terhadap perubahan dapat menyebabkan resistensi sehingga perlu dikelola dengan baik. Sumber daya. Perubahan membutuhkan alokasi sumber daya atau waktu, uang, manusia yang cukup. Kepemimpinan etis dalam organisasi. Kepemimpinan etis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan pada perilaku dan keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika. Pemimpin etis tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada cara bagaimana hasil tersebut dicapai. Dengan menjunjung tinggi integritas dan tanggung jawab sosial. Ciri-ciri kepemimpinan etis. Yang pertama, integritas. Pemimpin etis menunjukkan konsistensi antara kata dan perbuatan. Contoh, seorang CEO yang menekankan pentingnya transparansi dan benar-benar membuka laporan keuangan perusahaan kepada publik. Kejujuran. Pemimpin etis selalu jujur dalam semua tindakan dan keputusan, tanpa menutupi kebenaran. Contohnya, manajer proyek mengakui adanya keterlambatan dalam proyek dan mencari solusi secara terbuka. Tanggung jawab sosial. Pemimpin etis peduli terhadap dampak sosial dari keputusan bisnisnya. Contoh, perusahaan yang dipimpin oleh CEO etis terlibat aktif dalam program CSR dan menjaga dampak lingkungannya seminimal mungkin. Keadilan. Pemimpin etis memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Contohnya, pemimpin di perusahaan memastikan proses promosi dilakukan secara meritokratis tanpa memandang jenis kelamin, suku, atau agama. Mengutamakan kepentingan tim. Pemimpin etis memprioritaskan kesejahteraan tim dan organisasi dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Contohnya, seorang manajer memutuskan untuk membagi bonus secara adil kepada seluruh tim yang bekerja keras meskipun dia bisa saja mengambil porsi yang lebih besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan etis. Yang pertama, nilai-nilai pribadi pemimpin.
Pemimpin dengan latar belakang moral yang kuat akan cenderung menjadi pemimpin yang etis. Budaya organisasi, lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika akan mendorong kepemimpinan yang etis. Tekanan dari pihak eksternal. Pemimpin seringkali dihadapkan pada tekanan seperti tekanan pasar yang bisa mempengaruhi etika dalam pengambilan keputusan. Kesadaran sosial. Kepemimpinan etis dipengaruhi oleh kesadaran tanggung jawab sosial dan dampak dari keputusan bisnis terhadap masyarakat luas. Peraturan dan regulasi. Kepatuhan terhadap regulasi dan undang-undang dapat mempengaruhi perilaku etis dalam organisasi. Tipe perubahan. Perubahan rutin direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Contohnya pengembangan proses kerja yang sudah ada. Perubahan inovatif mencakup perubahan besar yang menyentuh cara organisasi memberikan layanannya, sering melibatkan ide-ide baru yang aplikatif. Perubahan peningkatan melibatkan penambahan atau perbaikan dari apa yang telah dicapai, contohnya meningkatkan kualitas layanan. Tahapan manajemen perubahan. Tahap 1, identifikasi perubahan, mengenali perubahan yang diperlukan, mengidentifikasi kebutuhan dan tipe perubahan yang akan dilakukan. Tahap kedua, perencanaan perubahan, analisis situasional dan pemilihan strategi perubahan, mengidentifikasi faktor pendukung yang dapat memastikan keberhasilan perubahan. Tahap ketiga, implementasi perubahan, melakukan monitoring selama proses pencairan perubahan, mengantisipasi kemungkinan masalah yang muncul. Tahap 4, evaluasi dan umpan balik, mengumpulkan data untuk evaluasi, memberikan umpan balik pada proses untuk memastikan perubahan berikutnya lebih efektif. Strategi manajemen perubahan, political strategi, memahami struktur kekuasaan dalam organisasi untuk mendukung perubahan. Economic strategi, menguasai sumber daya ekonomi untuk mendukung perubahan yang berencana. Akademik strategi, menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan masuk akal secara rasional dengan data yang kuat. Engineering strategi, fokus pada aspek teknis dan manusia dalam setiap perubahan. Military strategi, perubahan melalui paksaan atau kekerasan bila diperlukan. Confrontation strategi, menghadapi konflik untuk menimbulkan perubahan. Applied behavioral science model, memahami ilmu perilaku untuk membantu implementasi perubahan.
fellowship, strategi perusahaan melalui prinsip kepemikutan atau fellowship. Komponen manajemen perubahan. Tujuan perubahan, adaptasi, dan efisiensi organisasi. Manajer perubahan, orang yang bertanggung jawab atas implementasi perubahan. Agent of change, pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Strategi yang diterapkan, menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan. Sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, anggaran. Target audience, pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi target perubahan. Beragam perubahan tidak berencana. Perubahan karena perkembangan atau development change. Perubahan alami yang terjadi karena perkembangan organisasi. Perubahan tiba-tiba, accidental change. Perubahan yang tidak direncanakan dan terjadi secara mendadak. Perubahan berencana, perubahan yang disengaja atau didesain oleh manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih baik. Sasaran perubahan organisasi. Perubahan struktur mencakup perubahan pada tujuan, misi, dan tugas pokok organisasi. Perubahan prosedur kerja, perubahan dalam proses administrasi, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan perencanaan. Perubahan hubungan kerja, menciptakan hubungan kerja yang lebih demokratis dan partisipatif antar anggota organisasi. Perubahan motivasi, meningkatkan motivasi anggota organisasi melalui prosedur kerja baru yang lebih efisien, misalnya dengan penerapan teknologi. Faktor yang mempengaruhi perubahan. Yang pertama, pengetahuan. Semakin tinggi pengetahuan anggota organisasi, semakin mudah mengikuti perubahan. Keterampilan, baik fisik maupun non-fisik. Keterampilan berperan penting dalam penerapan perubahan. Kepercayaan, keyakinan terhadap manfaat perubahan mempengaruhi penerimaan anggota organisasi. Lingkungan organisasi, lingkungan yang mendukung perubahan berperan penting dalam keberhasilan perubahan. Tujuan organisasi, tujuan yang jelas dan visi yang kuat akan mempengaruhi perilaku anggota dalam menerima perubahan. Penolakan terhadap perubahan, penolakan individu, kebiasaan. Perubahan yang mengganggu rutinitas akan lebih sulit diterima. Rasa aman, perubahan yang mengancam rasa aman, baik secara fisik maupun ekonomi, cenderung ditolak. Ketidakpastian, orang lebih cenderung menolak perubahan yang hasilnya tidak pasti. Penolakan organisasional,
Inersia struktural. Struktur organisasi yang sudah mapan sering menjadi hambatan. Ancaman terhadap keahlian. Perubahan yang mengancam peran atau keterampilan yang dimiliki. Ancaman terhadap kekuasaan. Perubahan yang memiliki hubungan kekuasaan dalam organisasi. Strategi mengatasi penolakan. Edukasi dan komunikasi. Menjelaskan latar belakang, tujuan, dan manfaat perubahan secara jelas kepada seluruh pihak. Partisipasi melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan terkait perubahan, memberikan dukungan konsultasi, pelatihan, dan terapi untuk membantu mengurangi ketakutan dan kecemasan. Negosiasi. Bernegosiasi dengan pihak yang menentang perubahan, terutama jika mereka memiliki kekuatan yang signifikan. Manipulasi dan kooptasi. Menggunakan teknik manipulasi faktor atau kooptasi pihak yang menentang dengan memberikan posisi penting. Paksaan. Menggunakan ancaman dan hukuman bila diperlukan untuk mendorong perubahan. Perilaku perubahan. Pelaku dengan kekuasaan resmi. Pihak yang memiliki legitimasi formal dalam organisasi. Pendorong perubahan. Mereka yang melihat perlunya perubahan setelah membandingkan dengan organisasi lain. Fasilitator perubahan. Pemimpin informal yang memperlancar proses perubahan. Definisi etika dan moral dalam kepemimpinan. Etika kepemimpinan standar perilaku yang diharapkan dari seorang pemimpin berdasarkan nilai-nilai moral. Etika melibatkan prinsip-prinsip benar atau salah dalam tindakan. Contoh pemimpin yang adil dalam membuat keputusan tanpa mementingkan kelompok tertentu. Moral kepemimpinan. Ajaran agama, adat istiadat, dan ideologi yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Moral menekankan aspek perilaku yang baik secara individu dan sosial. Contohnya, seorang pemimpin yang bertindak berdasarkan keyakinan, agama, dan ajaran moral masyarakat. Pentingnya etika dan moral dalam kepemimpinan. Peran etika dalam mencapai keseimbangan sosial. Etika membantu pemimpin membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan dirinya sendiri, tetapi juga memanfaatkan bagi seluruh anggota organisasi. Moral sebagai landasan kepercayaan. Moralitas seorang pemimpin adalah dasar dari kepercayaan pengikutnya. Pemimpin yang tidak bermoral akan kehilangan kepercayaan dan dukungan. Kepemimpinan yang bermoral melahirkan keteladanan. Pemimpin yang beretika menjadi teladan bagi bawahannya dan membantu membangun lingkungan kerja yang sehat. Contoh pemimpin yang jujur dalam melaporkan keuangan organisasi meskipun menghadapi tekanan untuk menyembunyikan informasi.
Komponen utama moral kepemimpinan. Kejujuran. Pemimpin harus selalu berkata jujur kepada bawahannya dan menjaga transparansi dalam setiap tindakannya. Contoh, melaporkan kondisi perusahaan apa adanya tanpa manipulasi data. Tanggung jawab pemimpin bertanggung jawab. Pemimpin bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan dampaknya bagi organisasi. Contoh, seorang CEO yang bertanggung jawab atas kegagalan strategi bisnis yang diterapkan. Amanah. Pemimpin harus memegang teguh janji dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Contoh, memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk kepentingan bersama, bukan pribadi. Kepedulian terhadap kepentingan umum. Pemimpin yang baik harus mengutamakan kesejahteraan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Contohnya, seorang pemimpin politik yang membuat kebijakan demi kepentingan rakyat, bukan demi memperkaya dirinya. Kepemimpinan karismatik. Berdasarkan etika pemimpin, prinsip-prinsip kepemimpinan karismatik. Inggarso Sungtulodo. Pemimpin harus memberi contoh di depan. Madio Mangunkarso. Pemimpin harus berada di tengah anggotanya untuk membangkitkan semangat. Tutwuri Handayani. Pemimpin harus mendukung dari belakang, mendorong bawahannya untuk mandiri. Manfaat kepemimpinan karismatik. Membuat organisasi lebih kohesif, memotivasi anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat tinggi. Krisis moral dalam kepemimpinan modern. Penyebab krisis moral. Materialisme kecenderungan memprioritaskan keuntungan materi daripada integritas. Hedonisme, gaya hidup mewah yang mengabaikan tanggung jawab sosial. Korupsi, praktik korupsi yang merusak kredibilitas pemimpin. Dalam krisis moral pada organisasi, menurunkan kepercayaan publik, menghambat kemajuan organisasi karena praktik tidak etis yang menular. Sosial, pemimpin harus kembali kepada nilai-nilai moral yang kuat untuk membangun organisasi yang beretika. Tantangan pemimpin dalam menghadapi perubahan generasi. Tantangan zaman modern. Perubahan sosial dan teknologi yang cepat membutuhkan pemimpin yang dapat beradaptasi dan membuat keputusan yang relevan. Pengembangan organisasi harus melakukan restrukturisasi untuk mengikuti perkembangan zaman, seperti merger atau penggabungan perusahaan kecil. Contoh tantangan nyata. Perubahan digital dalam manajemen data dan teknologi yang memaksa organisasi untuk berubah dan beradaptasi.
Peran pemimpin generasi muda dalam membangun bangsa. Pemuda sebagai agen perubahan. Pemuda memiliki potensi besar untuk membangun perubahan sosial dan politik di masa depan. Kekuatan moral pemuda. Pemimpin muda harus memiliki moral yang kuat untuk mengatasi tantangan masa depan. Peran sosial dan politik pemuda. Pemimpin muda harus mampu berperan dalam menghapus praktik politik kotor dan memperjuangkan kebenaran. Contoh gerakan reformasi 1998. Pemimpin muda yang berperan dalam mengubah sistem politik yang korup di Indonesia. Potensi pemimpin generasi muda dalam perubahan. Kekuatan moral. Pemuda harus menjadi agen perubahan yang berlandaskan moralitas. Kekuatan intelektual. Pemimpin muda perlu menguasai ilmu dan wawasan yang luas untuk memecahkan masalah bangsa. Kekuatan kontrol sosial. Pemuda harus mampu mengendalikan keadaan sosial agar tercipta stabilitas. Kekuatan profesional. Pemimpin muda perlu menyikapi masalah dengan cepat, tepat, dan bijaksana. Metode pengembangan organisasi dalam kepemimpinan generasi muda. Pendekatan ilmiah dan humanistik. Pengembangan organisasi harus melibatkan pendekatan ilmiah yang berdasarkan data dan fokus pada pengembangan manusia. Metode pengembangan sensitivity training. Mengembangkan kepekaan interpersonal antar anggota organisasi. Team building. Meningkatkan kerjasama tim untuk mencapai efektivitas kerja. Transaksional analisis. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi untuk menghindari kesalahpahaman. Pengembangan kepemimpinan generasi muda yang efektif. Kualifikasi pemimpin generasi muda. Moralitas. Pemimpin muda harus memiliki integritas yang tinggi. Kredibilitas sosial. Pemimpin muda harus mampu membangun jaringan sosial yang kuat. Profesionalitas keilmuan. Pemimpin muda harus memiliki pemahaman mendalam tentang bidang keilmuannya. Langkah-langkah pengembangan. Pelatihan dan pendidikan. Pemuda harus dipersiapkan melalui pelatihan yang mengasah keterampilan dan pengetahuan mereka. Political strategi. Ciri-cirinya yaitu fokus pada kekuasaan dan pengaruh, mengidentifikasi dan mendekati pemimpin kunci, menggunakan jaringan politik untuk mendapatkan dukungan. Contohnya dalam sebuah organisasi besar, manajer yang ingin menerapkan perubahan teknologi mendekati para pemimpin senior atau board of director yang memiliki kekuatan untuk menyetujui anggaran. Mereka melakukan negosiasi untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kekuasaan tersebut.
Ekonomi strategi, ciri-cirinya fokus pada penggunaan sumber daya ekonomi, mengalokasikan dana atau modal untuk mendukung proses perubahan, pengelolaan anggaran yang efisien. Sebuah perusahaan manufaktur memutuskan untuk beralih ke produksi ramah lingkungan. Mereka menginvestasikan anggaran besar untuk mengganti peralatan pabrik dengan mesin yang lebih hemat energi. Perubahan ini didukung oleh pengelolaan sumber daya ekonomi yang tepat. Akademik strategi. Strategi ini melibatkan pendekatan rasional dan akademis dengan mempresentasikan data dan bukti yang kuat untuk menyadarkan anggota organisasi bahwa perubahan yang dilakukan masuk akal dan penting. Pendekatan ini fokus pada logika, argumen, dan bukti empiris. Ciri-cirinya berbasis data dan rasionalitas, menyajikan bukti kuat untuk mendukung perubahan, melibatkan proses edukasi bagi anggota organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan layanan kesehatan ingin memperkenalkan sistem rekam medis elektronik. Manajer perubahan mengumpulkan data yang menunjukkan bahwa rumah sakit yang telah mengadopsi sistem ini mengalami peningkatan efisiensi dan penurunan kesalahan medis. Data ini digunakan untuk meyakinkan karyawan dan pemangku kepentingan. Engineering strategi. Strategi ini fokus pada aspek teknis dan manusia dalam perubahan. Perubahan yang dilakukan tidak hanya melihat dari sisi teknologi, tetapi juga memastikan bahwa elemen manusia dalam organisasi mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Ciri-ciri fokus pada solusi teknis dan sistematis, menggabungkan aspek manusia dan teknologi, melibatkan rekayasa ulang proses kerja. Ciri-ciri fokus pada solusi teknis dan sistematis, penggabungan aspek manusia dan teknologi, melibatkan rekayasa ulang proses kerja. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi ingin mengganti sistem manajemen proyeknya dengan perangkat lunak baru. Mereka tidak hanya memasang perangkat lunak tersebut, tetapi juga mengadakan pelatihan intensif bagi tim sehingga semua orang dapat menggunakan teknologi baru dengan baik. Military strategi. Strategi ini melibatkan perubahan melalui paksaan dan kekerasan bila diperlukan. Ini biasanya dilakukan dalam situasi yang memerlukan tindakan segera atau di lingkungan yang penuh dengan ketidakstabilan. Pemimpin yang menggunakan strategi ini cenderung otoriter dan berorientasi pada hasil cepat. Ciri-ciri fokus pada paksaan atau tindakan kerja, menggunakan kontrol yang ketat, mendorong perubahan dengan cepat dan tanpa kompromi.
Contoh seorang CEO yang baru diangkat di perusahaan yang hampir bangkrut langsung menerapkan PHK massal dan restrukturisasi total tanpa negosiasi panjang. Ini dilakukan untuk menghindari kebangkrutan yang lebih cepat. Confrontation strategi. Strategi ini melibatkan menghadapi konflik secara langsung untuk menciptakan perubahan. Pemimpin dengan strategi ini tidak menghindar dari masalah atau pertentangan, tetapi menggunakan konflik sebagai cara untuk membangkitkan urgensi dan menggerakkan perubahan. Ciri-ciri: fokus pada konfrontasi dan penyelesaian konflik, menggunakan perdebatan atau diskusi terbuka untuk mencari solusi, memaksa perubahan melalui pengakuan masalah secara terbuka. Contohnya dalam sebuah rapat dewan, manajer proyek secara terbuka menghadapi ketidakpuasan dari tim tentang kebijakan baru. Ia pemimpin diskusi terbuka, menyelesaikan konflik, dan membuat kesepakatan bersama tentang arah perubahan. Applied Behavioral Skill Model. Ciri-ciri ini fokus pada perilaku individu dan kelompok, menggunakan teori psikologi untuk mendukung perubahan, mengantisipasi resistensi dengan pemahaman tentang perilaku manusia. Contohnya dalam organisasi pendidikan, kepala sekolah menggunakan teknik perubahan perilaku seperti penguatan positif dan pelatihan untuk mendorong guru-guru agar lebih adaptif terhadap perubahan kurikulum baru. Fellowship strategi. Ciri-cirinya fokus pada inspirasi dan kepemikutan. Pemimpin menjadi teladan bagi pengikut, mengembangkan rasa kepemilikan dalam perubahan. Seorang pemimpin karismatik di perusahaan startup, pemimpin dengan memberi contoh positif dan menginspirasi timnya untuk mendukung transformasi digital dengan antusias. Ia memastikan bahwa semua anggota tim memahami pentingnya perubahan dan merasakan tanggung jawab untuk berkontribusi. Kesimpulannya, setiap strategi manajemen perubahan memiliki pendekatan dan karakteristik unik yang cocok untuk situasi dan tantangan yang berbeda. Pemilihan strategi yang tepat tergantung pada faktor-faktor seperti struktur organisasi, budaya, resistensi terhadap perubahan, dan sumber daya yang tersedia. Komponen manajemen perubahan: tujuan perubahan, adaptasi, dan efisiensi organisasi. Manajer perubahan: organisasi yang bertanggung jawab atas implementasi perubahan. Agent of change: pihak yang memfasilitasi perubahan dalam organisasi. Strategi yang diterapkan menyesuaikan metode berdasarkan situasi perubahan. Sumber daya yang mendukung perubahan seperti tenaga kerja, teknologi, anggaran,
target audiens, pihak-pihak dalam organisasi yang menjadi target perubahan. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.